Jumpa lagi nih di Rerasan Ing di studio Santoso Menyenangkan, tapi ini kayaknya bukan di studio tapi ini di luar angkasa. Ini dia pesawatnya di luar angkasa, buminya kelihatan kecil ya. Nah, sore hari ini atau hari ini saya ditemani oleh Mas Aan Fikrian, betul? Betul, terima kasih Mas. Dari Project Manager Jagat Maya. Jagadmaya.id ya. Betul sekali. Nah, kita sore ini atau hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Jagat Maya segala macam. Nah, pertanyaan saya pertama deh nih, apa itu Jagat Maya? Jagadmaya ini satu konsep eksebisi virtual gitu. 360 yang dikemas secara khusus, dihadirkan dengan title khusus Jagadmaya. Nah, konsepnya sendiri adalah ini cara baru seniman-seniman virtual itu memamerkan karyanya di sebuah ruang virtual yang kemudian dalam konteks kuratorial ini dipahami sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan alam nyata dengan semesta maya yang begitu luas. Atau jagat maya yang begitu luas. Seperti itu konsepnya. Makanya tadi ini kita lihat di videonya ini tentang luar angkasa ya, bisa kita bilang kayak gitu ya. Iya, ini memang mungkin kalau publik memahami ini luar angkasa, tetapi kalau kami mengkomunikasikan ini sebagai semesta atau universe. Semesta universe, ya. Oke. Terus ini kan kayaknya edisi perdana ya? Iya, perdana. Nah, backgroundnya itu apa sih Mas? Maksudnya latar belakangnya ya kita bisa bilang ya. Latar belakangnya itu apa membuat acara ini atau membuat event ini? Sekaligus apa ini merespon pandemi atau bagaimana? Memang ada sebuah proses yang ini bisa dibilang respon atas kejadian hari ini. Ya. Bahwasanya ketidakberdayaan manusia di habitat aslinya atau di semestanya. Iya gitu. sih, ya, bisa dibilang kemudian kami ingin mengajak publik untuk berimajinasi bagaimana kalau semesta ini lebih luas dari yang kita bayangkan, atau kemudian membawa kita di satu kondisi masuk ke dalam ruangan yang ketidakberdayaan itu tidak ada gitu. Itu yang kami tawarkan. Berarti istilahnya kita ada di ruangan yang kita belum lihat juga, dan siapa tahu di sana ada ketidakberdayaan tadi itu kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau itu background secara saya bilang bahasa tingginya, kalau bahasa rendahnya apa backgroundnya misalnya? Ya memang memberikan ruang buat seniman. Iya. Jadi ruang eksebisi untuk seniman virtual. Iya. Paling sederhananya itu awalnya adalah seniman-seniman virtual ini yang biasanya memamerkan karyanya di ruang-ruang eksebisi atau ruang publik. Ya. Atau kemudian kalau seniman video mapping dia menggunakan gedung atau kemudian eksterior yang besar gitu. Tetapi kemudian di situasi pandemi ini jelas itu bertolak belakang ya dengan situasi. Nah, akhirnya kita mencoba menghadirkan galerinya Jagadmaya ini sebagai galeri atas karya-karya tersebut. Iya. Kalau untuk awalnya itu gimana bisa tercipta di Jagadmaya ini? Misalnya ngobrol-ngobrol gitu sama siapa? Kita bikin aja ya Jagadmaya nih ya. Itu. Iya. Jadi memang awalnya adalah gimana sih kalau kita ini punya satu ruang yang kemudian bisa menjawab kebutuhan ya atau keingintahuan orang tentang imajinasi berada di ruang galeri yang 360. 360. Dan kemudian binaural ini juga soundnya juga 360 Mas. 360. Tidak hanya visualnya, jadi suara-suara yang muncul itu juga dari belakang, dari samping, dari depan, melingkar gitu 360. Nah, ini yang dari obrolan itu mungkin nggak sih kita mengantarkan karya-karya atau eksebisi ini dalam satu paket gitu. Dan kemudian judulnya apa? Jagadmaya aja gitu. Jagadmaya. Ya. Kalau ini kan juga terkait masih pandemi ini ya, pandemi belum nggak tahu rampungnya kapan ya kita. Bagaimana sih Mas koordinasinya dengan tim atau teman-teman di Jagadmaya ini? Misalnya meeting, misalnya rembuk ide atau gimana, atau pemberian job desk. Nah itu mengatasinya ketika pandemi ini bagaimana ya? Jelas kami sendiri mendistribusikan pekerjaan ataupun kemudian tanggung jawab masing-masing divisi, pun artisnya juga itu
banyak dilakukan dengan meeting virtual. Meeting virtual. Ya, jelas ya, itu via Zoom, phone meeting atau apapun yang kemudian bisa dimungkinkan sehingga karya ini tercipta utuh ya, atau program ini terselenggara secara utuh itu. Oh gitu. Kalau sebelumnya sih lupa nanya ini. Ini perdana dan benar-benar online kan ya? Iya. Full online. Kendalanya apa? Tantangannya apa waktu menjalankan atau pre-produksi ya kayak gitu? Iya. Jadi yang pertama jelas atas challenge ke artis tentang keinginan galeri ini memamerkan karya 360. Oke. 360 tidak hanya visual tapi juga audionya juga binaural. Ya. Nah ini juga dengan persiapan waktu yang mepet, tapi menariknya justru ini menjadi tantangan bagi artis-artis yang kami libatkan dalam proyek ini gitu, dalam pameran, dalam eksibisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua jelas kebutuhan jaringan ya, jaringan internet ya. Betul. Jadi infrastruktur di virtualnya ini juga jadi, karena kemudian di kami ini ingin membangun environment yang tidak hanya misalnya, jadi kami mendevelop itu bahkan sampai ke playernya juga kan. Sampai ke playernya juga. Ya. Oke. Ada kebutuhan di sana, jadi supaya benar-benar orang itu melihat Jagat Maya ini sebagai tawaran baru gitu. Yang tidak terhubung dengan media-media yang sudah existing sebelumnya seperti itu. Tantangannya ya satunya tadi itu yang paling besar ya connection tadi ya, koneksi itu ya. Bandwidth, jaringan, betul. Pastilah karena karya 360 virtual ini luar biasa berat ya. Dan kemudian kalau diturunkan misalnya atas resolusinya jadi tidak indah lagi dinikmati gitu. Iya, gitu. Jadi kalau blur dikit istilahnya nggak enak lagi. Nggak enak lagi. Nanti. Ya, makanya kan kenapa kami kemudian mendevelop layar sendiri ya, ini hanya bisa diakses di resolusi yang memang ideal untuk menyaksikan karya ini. Oke. Nah untuk seniman atau artisnya tadi ada berapa jumlah kali ini? Artis yang kita libatkan dalam proyek ini itu ada tiga. Ada Fajar Yudhistira. Ada U-Visual. Dan juga ada commission artis. Jadi ini satu community Jakarta Video Mapping Project, JVMP ya. Berarti 3 artis itu, dan karya-karyanya apa aja? Nah, ini masing-masing artis ini membawa message dan pendekatan karya yang berbeda-beda. Nah, ini menariknya teman-teman kalau pengen lihat Jagat Maya justru di sini gitu. Karena misalnya kemudian U-Visual itu dengan karyanya Invite Smoothly ini. Nah ini justru merespon atas kejadian hari ini. Invite smoothly. Ya, bagaimana kemudian karya yang dihadirkan ini seolah-olah menawarkan kondisi manusia dan teknologi itu sendiri di situasi yang sekarang gitu. Kayak gimana misalnya itu Mas? Jadi kita akan dibawa ke hal-hal yang memang ruang imajiner gitu ya. Ruang imajiner yang kemudian sebetulnya ruang imajiner ini gambaran transformasi teknologi saat ini. Gitu. Nah, seringkali kan kita ini jadi merasa jadi kelihatan inferior ya, kecil. Betul. Di hadapan teknologi itu sendiri. Nah, teman kelihatan gak berdaya. Ya, padahal sebetulnya kan kita ini secara halus diundang dalam di invite ya, masuk ke wilayah itu. Nah, ini contoh aja gitu. Kemudian yang berikutnya ada Fajar Yudhistira, ini seorang developer games ya. Yang karyanya ini justru membawa kita masuk ke ruang itu gitu. Jadi ruang judul karyanya Retroplane. Kita masuk ke dalam sebuah wilayah urban yang futuristik, terus di situ juga ada drone segala macamnya. Nah, bagaimana kemudian kita itu menjadi pusat dari kita nanti si audiens yang nonton itu ya menjadi pusat dia ya. Pusat dari gang jalanan yang sempit ini gitu. Terus di atas kita tuh ada drone yang mengawasi kita gitu. Itu. Nah, kemudian yang menariknya dari JVMP, Yogyakarta Video Mapping Project itu
karya semestanya. Nah, Karya semesta. semestanya judulnya. Semestanya. Karyanya Semestanya. semestanya ya. Nah, semestanya ini menunjukkan sebetulnya manusia itu ada di jagat kecil. Ya. Nah, kemudian semesta ataupun ruangan yang didevelop oleh teman-teman JVMP itu jagat gede. Jagat besarnya. Ya, jagat besarnya. Jadi kita tuh hanya kecil di antara Ya, luas itu semestanya tadi ya, itu ya. yang tidak berbatas gitu. Iya. Ya. Ini menarik sekali. Kemudian memang karena karya-karya virtual ini dengan konsep kuratorial yang mengacu pada tema multiverse Voyager ya gitu. Bisa jelaskan Mas, multiverse Voyager itu? Kita itu penumpang ataupun orang-orang yang hidup di multiverse. Jadi sebetulnya multiverse itu multi semesta. Iya. Kita sering berpikir batasan-batasan semesta itu, ada yang berpikir batasannya kota, bumi, ruang angkasa, Iya. galaksi, intergalaksi. Nah, sebetulnya hal-hal ini kita tuh nggak pernah tahu sebetulnya seberapa besar sih. Di luar bumi sebenarnya ya. Jadi makanya kita sebut multiverse. Bahkan Multiverse. sering kan dalam keseharian kita ngomongin ada alam nyata, alam nggak nyata Iya, gitu ya iya, misalnya iya, kan. iya, Nah, itu kita sebut multiverse. Jangan-jangan semesta itu tidak harus keluar dari bumi ini. Jangan-jangan ada wilayah lain, ada partikel lain yang sebetulnya itu mengantarkan kita ke dimensi yang lain. Nah, Dan maksudnya itu lebih luas dari bumi iya, sendiri kayak lebih gitu luas ya? dari bumi itu sendiri. Wah, cukup berat juga. Berat Nah, ini. Tapi ini acara ini kan lama nih. Lama. 40 hari ya, 21 November sampai dengan 31 Desember. Karena malamnya pada mau tahun baruan mungkin kayak gitu ya. Nah, dengan karya-karya yang ada itu kira-kira ini gak sih bisa mengakomodir orang-orang yang atau cuma kan sayangkan cuma 3 hari doang orang nontonnya, itu kira-kira dengan karya yang ada itu bisa membuat 40 hari ini menjadi tidak membosankan atau bagaimana? Jadi memang kemudian secara eksebisi ya selayaknya di galeri pamer ya. Orang itu butuh mencerna, bahkan saya sendiri gitu ya as project manager itu harus memahami apa yang disajikan oleh seniman ini harus beberapa kali gitu. Dan itu nggak boring ya kalau kita memang bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini hal baru, makanya kita butuh waktu yang tidak pendek. Dan kenapa berakhirnya 31 Desember 2020? Ya ini satu respon atas. Karena batas juga apa enggak? Enggak, sebetulnya enggak. Karena ini virtual kan, sebetulnya bisa aja di-extend. Tetapi kemudian ini kan respon atas situasi hari ini. Iya. Karya-karya virtual tuh merespon bahwasanya kita tuh tidak menyangka akan berada di semesta ini di 2020. Siapa yang nyangka kemudian kita jadi familiar dengan hal virtual, Iya. kita harus rapat online gitu. Nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka. Dan secara langsung kita ini sedang bertransform, berpindah semesta kan. Pivot ya. Ya, nah kami merilis Jagat Maya ini sebagai tawaran ataupun penanda atas 2020. Makanya sebelum 2021 ini harus selesai. Oke. Itu yang pertama. Berikutnya dengan durasi yang lama kita harapkan teman-teman punya kesempatan untuk mencerna, melihat lagi semesta 360 ini, karena setiap saat dalam ya lewat melalui medium virtual ini kita bisa merenung, kita bisa mendengarkan suara-suara, kita bisa menyaksikan imaji-imaji yang ditawarkan oleh artis yang kita hadirkan, karya-karya ini berulang kali. Kalau aku masih nggak ngerti nih, nonton lagi. Iya. Aku masih nonton lagi kayak Iya. gitu ya. Karena ini 360, jadi seolah-olah tuh karyanya, kalau biasanya kita lihat satu karya gitu kan, dia hanya Satu dimensi doang paling ya. dua atau tiga dimensi ya, tiga iya. dimensi misalnya, maksimal 3 dimensi gitu, dia lihat perputaran, nonton, oh udah selesai gitu. Kalau ini tuh karena kita berada di tengah-tengahnya, berkeliling, oh sana, jangan-jangan di atas aku belum explore. Nah, Di sana dia ada ulang apa aja lagi. nih di sana gitu kan. Aku jalan ke sana ada apa lagi? Aku masuk ke sana ada apa lagi? Nah, menariknya sebetulnya ketika kita menyelami itu, kita sedang tidak keluar dari ruangan kita. Tetap di situ aja kita ya. Bisa kepentok tembok juga kalau pakai VR gitu. Nah, berarti ini semacam ini juga nggak sih Mas, semacam kayak ngasih solusi buat para event kreator gitu loh. Ini loh, aku ngasih solusi kalian loh. Kalian bisa menggunakan skema seperti ini ke depannya.
Ya, tentunya memang apa yang kita tawarkan hari ini, apa yang kita rancang hari ini, ada sebuah peluang gitu. Bisa jadi kedepannya ini cara orang untuk mengakses karya gitu. Iya, iya. Tetapi kan pada hari ini orang-orang itu rindu di situasi sebelum bulan Maret ya, artinya sebelum Jelas, pandemi jelas, ya kan. Semua rindu, semua Nah, rindu. nah ini juga menarik gitu. Apakah kemudian ini menjadi alternatif atau ini menjadi kebutuhan baru atau ini menjadi cara baru? Tentunya kami di tim Jagat Maya itu juga penasaran gitu. Apa yang kami tawarkan ini ya satu respon aja. Sudah selayaknya dilakukan oleh orang-orang yang harusnya berkarya gitu kan. Iya, Itu iya, aja iya, iya. gitu. Jangan cuman ngeluh istilahnya gitu Ya. ya. Tapi ini loh solusinya, kalian bisa kayak gini Iya. gitu kan. Nah, kalau misalnya nih ini kan semua online, full online ya, full online. Bahkan mungkin ya ngantornya juga dari rumah masing-masing kayak gitu ya. Bisa dibilang nggak sih nih Mas, ini Jagat Maya ini adalah atau saya nggak tahu apa ada lagi apa enggak, eksibisi atau pameran pertama yang full online. Sebetulnya kalau pertama jelas enggak ya. Enggak. Pasti di belahan bumi yang lain ataupun Di teman-teman semestanya mungkin ya. rekan-rekan yang pegiat artisan virtual ini juga beberapa kali kan mungkin sudah berpameran secara virtual juga karena memang pilihan yang ada saat ini adalah seperti itu. Tetapi dengan tema Multiverse Voyager 360 seluruh karyanya 360 dan binaural, mungkin Jagat Maya ini boleh dibilang yang pertama di wilayah itu ya. Di wilayah 360 binaural dengan konsep semesta. Iya. Ya gitu. Kalau kegiatan-kegiatan virtual yang lain banyak lah yang udah dilakuin di berbagai negara juga dengan konsep virtual gitu. Eksibisi lah Ya, maksudnya. eksibisi ya. Kalau misalnya musik kan udah banyak nih Iya, musik banyak. nih. Kalau eksibisi udah Ada juga, ada juga, ya. ada juga di berbagai macam konsep ada juga. Tetapi memang kami kemudian secara spesifik itu membungkusnya yang kita tawarkan itu yaitu 360 binaural dan berbicara tentang imaji semesta. Oke. Itu. Kalau nih kita ngedengerin pakai headset biasa gitu, itu Iya. apakah bisa muter juga suaranya? Atau mesti pakai yang 7.1 gitu, 7.1? Enggak sih sebetulnya dengan piranti audio biasa karena memang ini by design binaural ini kan dirancang oleh si seniman suaranya ya. Seniman audionya untuk kemunculannya itu seolah-olah binaural, jadi ada di sekeliling kita kemunculannya. Ya. Dia bisa muter gitu Ya, suaranya, bisa muter. ya tentunya kualitas headset ataupun headphone yang lebih baik itu lebih kita dapat experience-nya lebih baik lagi. Oke, betul. Kalau ini edisi perdana dan pasti akan ada edisi berikutnya yang tahun depan segala macam. Itu akan tetap dengan pendekatan 360 kan ya. Tapi untuk temanya apa sama atau ada pendekatan yang lain nanti temanya? Nah untuk kedepannya sendiri sebetulnya kan karena memang ini tuh satu skema galeri yang kita hadirkan untuk merespon hari ini. Apakah kedepannya kami akan menyajikan konsep yang lain ataupun kami kemudian meneruskan dari apa yang sudah kami bangun ini? Kita tentunya harus mengevaluasi yang sedang berjalan ini. Jadi kami sebetulnya gampangnya gini Mas. 2020 selesai, Jagat Maya ini selesai dulu gitu dulu. Selesai dulu. Iya, kita nggak berpikir ini akan ada terusannya atau enggak, belum sampai ke sana. Belum. Nah kalau gitu sebenarnya goalsnya apa nih Mas, tujuan acara ini itu ketika perdana dan tiba-tiba udah kita yang penting jalan dulu aja, tahun depan kita lihat lagi kayak gitu. Goalsnya apa? Kan tiket nggak ada nih. Iya. Ini acara gratis online. Tentu aja kan yang sudah dibangun atau develop sama tim Jagat Maya kan tidak murah juga gitu loh, dengan sistem belum kita ngomongin security-nya, security web app segala macamnya, online-nya mesti ada kan orang yang menjaga itu kan. Iya. Tiba-tiba koneksinya turun segala macam lah kayak gitu. Itu goalsnya apa, tujuan? Apakah ada tujuan bisnis di sini? Sebetulnya kalau goalsnya sendiri ya berkarya itu. Berkarya. Satu berkarya, yang berikutnya itu merespon apa yang terjadi hari ini. Artinya ketika kami kemudian harus mengakhiri eksibisi ini, ya bukan berarti kami berhenti berkarya, tidak gitu. Tetapi dalam bentuk Jagat Maya ini adalah goalsnya adalah karena ini multiverse gitu. Sama ketika pandemi sebelum berlangsung, kita nggak menyangka kita akan memasuk di wilayah semesta pandemi. Iya. Dan kemudian
Saya yakin gini, ketika pandeminya selesai, nggak pengen tuh pandemi lagi kan? Nggak pengen, Nah, jangan sampai gitu. mas, jangan sampai. jadi, Jangan sampai. jadi itu responnya seperti itu. Analogi yang kami pakai adalah kami secara tiba-tiba menyajikan ini ke publik dan kemudian kami tahu batasannya. Apakah kemudian publik ingin jagat maya ini hadir lagi atau tidak? Untuk saat ini kami berpikir merespon hal ini sebagai penanda di akhir 2020 semoga semesta ini balik ke yang seharusnya yang semestinya tidak semesta pandemi seperti itu. Ya. Jadi ini bentuk respon bisa dibilang aspirasi seniman virtual untuk harapan merespon juga ya harapan, gitu. Jadi gitu. di akhir tahun ini ada sebuah harapan bernama Jagat Maya yang membuat kita sedikit memangkas tembok-tembok yang menghalang kita untuk berkarya, untuk memamerkan karya segala macam itu. Jadi ini ada sebuah ruang Jagat Maya ini, dan itu di akhir tahun gitu ya. Ya jadi ya goalsnya adalah apa yang menjadi pesan dari karya-karya tersebut itu sampai dan bisa dinikmati oleh publik, itu aja. Oke, misalnya nih mas, ini pertanyaan terakhir nih ya, misalnya pandeminya rampung, misalnya aku juga berdoa tapi melihat apa yang dilakukan sama mereka itu kayak belum yakin akan cepat selesai gitu loh. Misalnya selesai nih pandeminya, apakah Jagat Maya tetap melakukan pendekatan secara virtual atau online juga, atau akan ada irisan-irisan dengan offline atau bagaimana, atau menyatukan online dan offline, atau tetap main di virtual terus? Tentunya balik lagi kecapaian goals yang kita akan evaluasi ya dari proses yang kami sedang lakukan ini di Jagat Maya. Karena memang judulnya Jagat Maya, artinya kalau kami harus menghadirkan offline maka judulnya Jagat Nyata nanti ya. Jadi Jagat Maya dan Nyata, Jagat panjang Nyata banget itu namanya. Ya, jadi nanti ada Jagat Nyata gitu ya. Kalau ada eksibisi versi offline-nya, tetapi memang kita belum mendesain untuk hal tersebut gitu. Belum desain ya. Ya. Yang penting ini rampung dulu. Iya. Yang paling terakhir nih pertanyaannya nih, saya lupa nanya ini. Kan sudah berjalan berapa? Sekitar 12 hari apa 13 hari kayak gitu ya. Sudah ada belum mas apa yang pengakuan dari pihak luar yang gila nih acara keren banget nih, ini terobosan baru nih kayak gitu? Sudah sih, sebetulnya menariknya gini, ketika ini kami sodorkan ke publik di 2 hari pertama itu yang berkunjung di situs kita itu udah lebih dari 250 orang di 2 hari pertama. 2 hari pertama lebih dari 250.000 ya, 250 mas, 250 pengunjung. Pengunjung itu udah banyak ya maksudnya. Banyak karena sekup eksibisi virtual, kemudian secara spek kan ini harus dinikmati secara khusus dengan menggunakan VR glass segala macam gitu ya. Artinya kita punya rataan pengunjung yang baik ya. Dan kemudian memang ada beberapa atensi atau apresiasi gitu ya. Kok bisa sih gitu ya? Jogja lagi ya. Itu dia. Saya tadi nggak mau nyebut itu sebenarnya, tapi ya akhirnya disebut sama Mas Aan juga Jogja. Saya sebenarnya udah mau menyanjung banget nih. Emang walaupun nggak ini ya, saya tidak membeda-bedakan, tapi saya percaya kalau kreativitas teman-teman di Jogja itu sedikit lebih lah istilahnya. Aku nggak mau lebih, takutnya ntar menyinggung kan, sedikit lebih kayak gitu. Istilahnya kita itu semakin terdesak, semakin kreatif gitu. Sebetulnya kalau secara proses kreatif sendiri ya kita tidak melihat kewilayahan. Artinya ini ya kalau mau dibilang kita berjejaring, ini kan juga artisnya juga tidak dari Jogja semua ya kan. Itu yang pertama. Tetapi kemudian ide-ide yang lahir dari teman-teman di Jogja, pelaku kreatif di Jogja ini sebetulnya mungkin karena ekosistem kita mendukung ya. Jadi setuju banget. Ekosistem kita mendukung terciptanya proses-proses ini. Nah ini yang teman-teman dari daerah lain tuh juga mengakui gitu. Artinya mungkin kan kita tidak terkontaminasi dengan industri-industri besar gitu ya di sini gitu kan, atau tidak bersinggungan dengan industri besar. Terus wilayah budayanya juga masih kuat ya kan, singgungan budaya, konservasi budaya masih kuat. Ini yang kemudian saya pikir hanya berbeda cara aja ketika kita tidak bertemu, bukan berarti prosesnya mandek. Itu mungkin yang ditawarkan Jogja, dan Jogja ini kemudian kan membuka
pintu seluas-luasnya untuk teman-teman dari seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa berproses atau bisa berinteraksi proses dengan kita-kita yang ada di Jogja itu sih. Di Jogja itu yang saya tahu cuma ketemuan di angkringan misalnya itu jadi ide dan jadi event malahan. Cuman berdatang berdua nggak sengaja ketemuan, udah lama nggak ketemu ngobrol, minum teh, minum kopi, jadi event kayak gitu. Kan itu maksudnya mendukung ya. Kondisi atau environment Jogja itu mendukung kita untuk berkreatif dan ide liar, ide gila itu ada di situ malahan. Nggak mesti kita datang dengan baju kemeja apa rapi meeting dengan kayak gitu aja sudah jadi event seperti itu ya. Betul nggak sih Mas kayak gitu? Iya benar. Benar kan ya? Ekosistem sesimpel itu ya. Sesederhana itu ekosistem di sini ini memang ya itu tadi yang dibilang Mas Arga juga. Kita ngobrol jadi sesuatu, kita ketemu jadi sesuatu. Kadang apa dikurangi ya ketemuannya. nambah gawe. Nambah pusing. Jadi menariknya jangan-jangan memang goal kita itu ketemuan itu ya. Serawung ya. Serawung itu bagian dari goalsnya ini gitu. Nah ini serawung virtualnya Jagat Maya kan gitu kan. Nah untuk ini deh Pak Bungkasa untuk masuk ke event ini harus lewat. Tadi saya udah ngeliat sih sebenarnya sama di depan tadi. Tapi bisa dijelaskan lagi mungkin Mas dijelaskan bagaimana mengikuti event Jagat Maya ini atau proyek Jagat Maya ini. Jadi yang pertama untuk mengakses Jagat Maya teman-teman bisa masuk ke jagatmaya.id. Jagatmaya.id. Di sana udah ada panduannya. Panduannya untuk bisa login segala macamnya. Dan kemudian bisa memilih apakah kemudian menikmati 360 ini dengan cara menonton pameran saja, artinya tidak dengan perangkat, atau memang kami menyarankan gitu ya. Kalau dibilang mengharuskan kan jadi repot nanti. Kami menyarankan memang ini karena 360 virtual sebaiknya diakses menggunakan kelengkapan. Nah ini VR Glass ini VR Glass supaya teman-teman tuh bisa benar-benar nyebrang ke semesta yang lain ya, multiverse Voyager. Jadi walaupun di tubuhnya di sini, tetapi kita bisa jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan, bisa berputar, tapi pastikan tangannya ke depan ya nanti kalau enggak kena tembok ya kan. Nanti kayak Mr. Bean itu nanti malah naik. Terus untuk menambah experience teman-teman bisa mendengarkan atau mendengarkan suara-suara yang timbul itu dengan menggunakan headset atau bisa speaker aktif juga. Tapi kalau mau lebih personal, intimate gitu ya, masuk ke semesta Jagat Maya ini ya dengan headset, dengan ini sendiri benar-benar merenung gitu kan. Iya. Berarti enaknya pakai VR-nya ini di lapangan bola kali. Iya, di jalan-jalan gitu. Di Kridosono. Jangan di 0 km pakai gitu, tabrak mobil, tabrak andong nanti. Berarti kayak gitu. Ya pokoknya sukses terus Mas buat Jagat Maya. Kita masih berapa hari lagi nih? Masih 28 hari lagi nih 28 hari. Tahun baru itu tanggal 1. Sukses terus, salam buat teman-teman. Semoga kesehatan tetap dijaga Mas, jangan capek-capek juga. Dan salut juga buat Mas Aan dan tim yang udah memberikan solusi exhibition pameran audiovisual ya dengan nama Jagat Maya ini. Oke gitu aja Mas Aan, sukses terus acaranya. Jangan lupa teman-teman tadi ya login ke atau buka dulu akunnya websitenya jagatmaya.id. Nanti ada petunjuknya untuk bagaimana mengikuti pamerannya, jalan-jalan segala macam, lihat-lihat video-videonya yang di sana ada. Pokoknya itu aja. Saya Arga Moja dan Mas Aan Fikrian, terima kasih sekali. Terima kasih Mas Arga. Selamat apa aja deh pokoknya deh.